Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdullah Mujahid dengan NIM 1251320055 dari kelas 1C Manajemen Dakwah. Kali ini saya akan membahas materi tentang norma dan kontrol sosial. Pengertian norma. Norma adalah aturan, pedoman atau ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keteraturan, dan agar terciptanya keharmonisan. Norma berisi batasan-batasan yang dianggap benar dan salah serta pantas atau tidak pantasnya sebuah perilaku di kehidupan bermasyarakat. Norma sosial menurut para ahli. Menurut Sujono Sukanto, norma adalah kaidah atau aturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat sebagai pedoman agar tercipta ketertiban dan keteraturan sosial. Norma menurut Kejaran Ningrat adalah norma merupakan aturan atau pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat dan berfungsi sebagai alat pengendali sosial agar masyarakat bertindak sesuai norma atau nilai yang dianut. Pengertian kontrol sosial. Kontrol sosial adalah segala cara, proses, atau upaya yang dilakukan individu, kelompok, maupun lembaga sosial yang dilakukan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, sehingga ketertiban dan kedamaian atau keharmonisan dapat tercapai dalam masyarakat. Kontrol sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, kontrol sosial adalah proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Menurut Kujaran Ningrat, kontrol sosial adalah mekanisme atau alat yang digunakan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau mengarahkan perilaku individu supaya supaya sesuai dengan norma yang dianut. Norma sosial berfungsi sebagai alat pengendali manusia agar setiap individu dapat bertindak sesuai nilai yang disepakati. Norma mengarahkan individu untuk mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta pantas atau tidak pantasnya sebuah tindakan. Saat norma tersebut ditaati, tentu masyarakat tersebut akan teratur dan tercipta sebuah kedamaian. Tapi sebaliknya, jika ada salah satu individu yang melanggar norma tersebut, masyarakat tersebut pasti atau masyarakat tersebut akan memberikan hukuman sosial, misal seperti teguran, pengucilan, atau diasingkan dari masyarakat tersebut. Penghambat norma sosial. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sanksi sosial. Contohnya misalnya adalah ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan. Di Indonesia, membuang sampah sembarangan itu seperti sebuah hal yang biasa karena ketika kita melihat orang membuang sampah sembarangan, kita nggak bertindak apapun atau nggak tidak memberikan teguran apapun. Padahal di tempat-tempat tertentu atau bahkan di semua tempat itu dilarang membuang sampah sembarangan karena itu dapat menyebabkan polusi, dapat merusak lingkungan, dan lain-lainnya. Tetapi banyak orang yang tetap melakukan hal tersebut karena yang pertama rendahnya kesadaran sosial dan lemahnya sanksi sosial. Solusinya adalah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan menegaskan lagi bahwa hal tersebut tidak boleh. Dan menegaskan kembali bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menindak lebih tegas pelaku-pelaku yang melanggar hal tersebut. Contoh lain dari rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sanksi sosial dapat dilihat di bullying. Bullying di Indonesia dapat dibilang lumayan sering terjadi, khususnya di instansi pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMK, SMA, masih sering terjadi sampai sekarang. Dan banyak orang yang sudah menormalisasi bullying sebagai sebuah tindakan yang bisa dianggap sebuah bercandaan. Tapi untuk si korban bullying itu merupakan sebuah hal yang bisa membuat trauma dan berdampak pada psikis. Tentu pada kasus ini si pembuli diuntungkan karena di Indonesia ini menurut saya hukuman bagi pelaku bullying di Indonesia sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Karena orang-orang menganggap bullying itu hanya sekedar candaan atau mainan belaka. Solusinya apa? Solusinya menurut saya harus dipertegas kembali bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu psikis
si korban. Solusinya adalah mempertegas bagi pelaku bullying agar mendapat sanksi yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Kesimpulannya, norma merupakan sebuah aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sesuai nilai apa yang mereka anut. Baik buruknya norma tergantung di mana norma tersebut berkembang, di mana norma tersebut tumbuh, karena norma itu berkembang dari kebiasaan masyarakat. Baik buruk atau tidaknya tergantung di mana norma itu berkembang dan siapa yang memandangnya. Dan norma juga bisa menjadi nilai atau bisa menjadi ciri khas suatu masyarakat.